Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bab hadis pembahasan Jami'ul Wudu'. Sebelumnya hadis tentang batal atau tidakkah wuduk seseorang yang memakan atau meminum sesuatu yang dimasak dengan api. Itu minggu yang lalu. Minggu yang lalu hadis makan atau minum dari sesuatu yang dimasak oleh api, apakah membatalkan wuduk atau tidak? Ada dua qaul, dua hadis. Nabi pernah makan sesuatu daripada daging, roti dan daging. Kemudian setelah itu Nabi tidak berwuduk. Dalam satu hadis, Nabi ketika diajak oleh salah seorang sahabat ke rumahnya di waktu zuhur, sebelum zuhur, Nabi dihidangkan makanan. Kemudian akan salat zuhur, Nabi berwuduk. Setelah zuhur dilanjutkan makan lagi. Setelah dilanjutkan makanan, waktu asar pun masuk dan Nabi tidak berwuduk. Jadi kemarin itu kesimpulan bahawa tidak batal wuduk apabila kita memakan sesuatu yang dimasak dengan api, kecuali dalam qaul mazhab selain mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu memakan daging onta. Memakan daging onta itu disunnahkan dalam mazhab Syafi'i untuk berwuduk. Dalam mazhab Hanafi itu diwajibkan berwuduk. Kenapa? Ada yang mengatakan daging onta itu panas, kata dia. Panas. Tambah pula ketika kalau kita tidak berwuduk maka agak gerah, apa tu? Gerah atau ya agak gerah ya. Kurang selesai tu, apa bahasa kita itu? Agak kurang nyaman lah kita salat, maka dianjurkan berwuduk agak dingin sedikit daripada tubuh, dingin daripada kepala kita. Itu dia. Tapi selain daripada itu tidak. Yang disunahkan cuma kita berkumur-kumur, disunahkan mencuci mulut, disunahkan dengan mencuci tangan. Itu kesimpulan kajian yang minggu lalu yang kita bahas. Hari ini masuk ke pembahasan yang baru, Jami'ul Wudu'. Hadis Imam Malik qala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, an Hisham ibni Urwah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an istitabah. Jadi hadis ni daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah dari bapaknya langsung dari Rasulullah. Jadi ini termasuk sanad daripada sanad Ali, tinggi, karena hitungan jumlah orangnya sampai ke Imam Malik itu sedikit. Ayahnya Urwah maksudnya Urwah daripada Hisham, Hisham daripada Imam Malik. Sedikit kan?
dia semakin sedikit jumlah bilangannya sampai ke Rasulullah, itu sanad itu berarti semakin tinggi dia. Jadi Urwah, Hisham langsung ke Imam Malik. Imam Malik nanti Imam Syafi'i, Imam Muzani, kemudian terus sampai pula lah ke kita sanadnya. Ini termasuk sanad yang ali. Ada satu lagi Imam Malik ke Imam Nafi', Imam Nafi' ke Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak Imam Malik ni di kurun generasi salaf. Jadi yang salafi yang sebenarnya itu Imam Malik. Ulama 4 mazhab itu yang salafi sesungguhnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Ini di generasi yang ketiga. Yang salaf itu kan disebutkan oleh Rasulullah, khaira qarnun qarni, sebaik-baik generasi-generasiku kata Nabi. Ini generasinya para sahabat. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi setelah generasinya Nabi para sahabat, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, sampai situ saja kata Rasulullah. Tidak yang keempat, tidak yang kelima, tidak yang ketujuh. Ini yang generasi salaf itu. Generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Siapa dia generasi ini? Itulah dia Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Buktinya orang ini 3 nama saja sampai ke Rasulullah. Kita sudah berapa nama baru sampai ke Rasulullah? Jadi kita ni bukan salaf, enggak, kita ni khalaf. Khalaf man ba'da salaf. Orang setelah salaf itu khalaf. Jadi yang salafi asli itu ya ulama 4 mazhab. Kini kawan awak tu naknya punya mazhabnya mengaku salafinya. Tu kadang menciluk-ciluk nama tu yang tak elok kadang. Buat sekolah Syafi'i tapi tak berkunut. Macam mana caranya? Oh, ada Syafi'i yang tak berkunut. Cuba cari satu saja ulama mazhab Syafi'i yang tak berkunut. Sehingga ada pula di kita ni S1, S2, S3-nya di Madinah, doktor di Madinah, kata dia, bapa ibu saya ni Syafi'i tapi saya tak berkunut. Dek jemaah ada yang nak tantu Syafi'i. Kau iyo juga cenyo. Iyo berarti ada Syafi'i nak berkunut. Jemaah aku belum nak mengerti. Jemaah aku nak mengaji lah. Mana ada ulama mazhab Syafi'i yang tak berkunut? Coba hitung mulai dari Imam Syafi'i sampai kepada hari ini, orang yang mengaku mazhab Syafi'i pasti dia berkunut. Orang yang mengaku mazhab Syafi'i pasti dia pakai usolli salatnya. Dia mengaku mazhab Syafi'i pasti pakai sayyidina. Dia mengaku mazhab Syafi'i pasti zikir jahar. Coba lihat kalau tak percaya. Mana ada buktinya? Siapa ulama mazhab Syafi'i yang tak berkunut? Coba satu saja sebutkan. Dari kurun dahulu dari Imam Syafi'i ada sampai hari ini, siapa ulama mazhab Syafi'i yang tidak berkunut? Seluruhnya berkunut. Jadi saya ni mazhab saya Syafi'i tapi saya tak berkunut. Apa lu caranya dia? Mana mungkin ini? Jadi Hisham. Jadi yang generasi salaf tu jelas dia. Kita ni khalaf. Gitu dia. Jadi sedikit-sedikit kita mengikut manhaj salaf. Manhaj salaf seperti apa manhaj salaf? Ikuti ulama 4 mazhab. Itu betul anda mengikuti ulama salafus salih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Urwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang istitabah. Istitabah ni istinja, membersihkan kemaluan depan dan belakang. Membersihkan kemaluan setelah buang air kecil dan buang air besar. Dibersihkan. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala awala yajidu ahadukum thalathata ahjarin? Adakah kalian mendapatkan batu, salah seorang kalian mendapatkan batu dengan 3 batu? Itu dah cukup. 3 batu. Jadi zaman Rasulullah, di zaman baginda Nabi air susah, hujan jarang, sungai jauh, sumur pun susah, tak semua orang punya sumur. Cara istinja ya dengan 3 batu. Nabi menunjukkan kepada sahabat Urwah, Nabi menunjukkan kepada orang yang bertanya di hadapan Urwah tadi, cukup dengan 3 batu saja tak apa-apa. Dah selesai itu kata dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tak ada 3 batu, 1 batu tapi 3 seginya. 3 sisinya. Sisinya 3 sisi itu boleh. Laplah dengan sisi pertama, laplah sisi kedua, lap dengan sisi yang ketiga. Setelah itu buang. Jadi bawa lo pulang lah, jangan dipinjam ke kawan. Bawa batu yang nyancurnya pinjam cun.
Kami ingat waktu di pesantren dulu. Jadi pergi ke pergi ke toilet asrama takut jauh. Malam-malam kita nak buang air kecil macam mana? Nah, anak santri lah, jadi besoknya baru paginya disiram lagi. Jadi ketika itulah tanya batu, ada batu unconya. Ada batu unconya. Kalau orang salah dengar, dia sangka ada orang santri itu main batu domino. Padahal enggak. Kalau lah bertanya batu malam itu batu untuk istinja itulah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua. Jadi ini pembahasan mana yang terlebih afdal sebenarnya, memakai batu atau memakai air. Tetap menurut ulama memakai air terlebih afdal. Akan tetapi mengumpulkan keduanya itu terlebih afdal. Itu seperti hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Mengumpulkan keduanya dengan memakai batu terlebih dahulu, setelah itu kita memakai air, itu yang terlebih afdal. Itu dia. Karena dengan batu tadi, air najis tadi terangkat ya. Seperti contoh umpama kotoran seperti cairan tadi itu terangkat dengan batu. Setelah itu barulah kita siram dengan memakai air. Cuma tak mungkin nak ke mana-mana bawa batu kan. Curiga pula kawan-kawan apa dia bawa batu gitu. Tapi ya begitulah sebenarnya kesunahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut daripada Imam wa taqaddimul istinja'u sunnah indal Hanafiyah. Ternyata daripada istinja itu tidak pula seluruh ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Ternyata yang mewajibkan istinja itu mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Hambali. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, mazhabnya Imam Hambali, buwujub kullu minhuma, wajib kita beristinja. Wajib dengan air itu wajib, atau tak ada air dengan batu wajib. Tapi menurut mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Malik itu disunnahkan. Disunnahkan di sini maksudnya nampaknya sunnahnya itu dengan taslis dengan 3 kali. Istinjaknya tetap wajib, tapi dengan 3 kalinya itu disunnahkan, tapi di kita wajib hukumnya. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali itu wajib. Jadi tak boleh sekali saja, ambil air sekali itu saja, jangan. Jadi ambil air sekali, ulang balik 2 kali, ulang balik 3 kali. Itu hukumnya wajib menurut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis berikutnya, qala an Malik ibni Anas radhiyallahu taala an rahimahullahu taala an Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Imam Malik daripada Imam Ala ibni Abdurrahman, daripada ayahnya Abdurrahman, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abi Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila maqbarah. Ini jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi ke maqbarah. Maqbarah ni pekuburan. Kuburan tu maqbarah namanya. Di sana banyak orang-orang dikuburkan. Itu apa namanya? Maqbarah. Hadis ni sahih. Nabi keluar rumah, tujuan Nabi memang ke makbarah. Makbarah memang tujuan Nabi ziarah kubur. Ini dalil. Nampak di hadis ni kharaja ila makbarah. Nabi keluar rumah menuju pekuburan. Bukan Nabi keluar rumah menuju masjid, tak. Nabi keluar rumah pergi ke rumah teman, kemudian Nabi sambilan ke ziarah kubur, tak. Nabi langsung kharaja ilal maqbarah. Nabi keluar daripada rumah menuju tempat pemakaman atau kuburan. Ini dalil ni. Sampaikan ke Wahaboy ini dalil ni. Ini hadisnya sahih ni. Sampaikan ke dia, kata dia tak ada ziarah-ziarah kubur doang. Bagaimana hadis ni? Kemana hadis ni kalian buang? Sehingga ada sedih sekali cerita 3 hari yang lalu. Dia adiknya ada kena virus virus COVID Wahaboy ini. Jadi emosi saya, kata dia. Oh, saya dapat kisah itu ketika dia kemarin di daerah Tandun. Ada daerah sana, nama daerahnya apa ya? Lupa saya nama daerahnya, ada desa. Kata dia, adik saya keterlaluan sekali Ustaz, kata dia. Kenapa, kata saya? Ayah kami meninggal dunia. Kami biasanya kan ziarah kubur. Sebelum puasa, setelah puasa, setelah salat hari raya itu kami ziarah kubur. Kami ajak adik kami ini, kata dia.
ajak adiknya ini. Kata bapak ni, saya ajak adik saya. Dia ikut. Dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, dia bawa keluarga, ikut dia. Kami mendekati kuburan. Dia tidak. Dia berdiri saja dekat mobilnya menengok makam. Yang meninggal tu ayah kami loh. Kuburan yang kami lihat tu ayah kami. Tak mau dia mendekat ke kuburan ayah tu, tak mau dia. Saya panggil, dek sinilah, dekatlah ke kuburan ayah, doakan ayah ni Han. Tak, saya dari sini ajalah, kata dia. Jadi dia, abang ni cerita ke saya bahayanya pemahaman ini kalau masuk ke keluarga kita. Ayah ni, kata dia, sampai emosi dia, sampai nak memang sempat dia pukul dia. Ayah ni, kata dia, kenapa engkau ni? Taknya, saya doakan ayah tu dari sini ajalah, kata. Tak perlu datang ke situ tu, kata dia. Tak ada ziarah-ziarah kubur ini pun tak ada ni, kata dia. Tak ada, kata dia. Dia, anak dia di mobil, dia berdiri saja di dekat berdiri saja dia di dekat dekat mobilnya. Abangnya, keluarganya yang lain mendekat ke makam ayahnya. Sinilah, kata dia. Tak, saya di sini aja, kata dia. Tak ada tu, kata dia. Ziarah kubur ni mana ada ni, tak boleh, kata dia. Doa tu dari mana saja bisa, kata. Tak harus kita pergi ziarah ke kuburan seperti itu, kata dia. Ni tengok hadis ni. Dia menceritakan ke saya tentang bahayanya virus itu. Kalau sempat masuk itu tu ke dalam keluarga kita, bahaya. Suami istri bisa cerai, anak melawan ke ibu bapa, silaturahmi pun putus dibuatnya. Nih, tengok hadis nih. Bagaimana? Nabi, pernahkah Nabi ziarah kubur? Nabi ziarah kubur. Kharaja ilal maqbarati, Nabi keluar untuk ziarah kubur. Makbarah itu kan pekuburan. Faqala, Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Assalamualaikum darul qaumil mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi membaca salam. Salam ni biasanya kepada orang hidup. Assalamualaikum. Jumpa kita dengan kawan, Assalamualaikum. Kan untuk orang yang hidup biasanya salam. Salam kepada orang hidup, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kepada orang yang mati. Ini kepada orang yang sudah meninggal dunia, Nabi membaca Assalamualaikum di kuburan. Sahabat, kalau dalam riwayat yang lain, sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, fa innahum mayyitun. Mereka ini kan sudah mati, ya Rasulullah. Mereka ini kan sudah meninggal dunia. Untuk apa kita mengucapkan salam lagi? Kepada siapa salam kita itu, ya Rasulullah? Dijelaskan oleh baginda Nabi, mereka itu mendengar, tapi mereka tidak menjawab. Iya, mereka mendengar. Nabi faham orang-orang di kubur itu mendengar. Kalau tidak, takkan diucapkan oleh Rasulullah Assalamualaikum. Tapi mereka tidak menjawab. Kenapa tak menjawab? Ya, kalau mereka menjawab, mungkin kita pun sudah lari terbirit-birit. Ya kan, ziarah awak ke makam ayah awak, ke makam datuk kita, ke makam mak kita. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum mak, Assalamualaikum tuk, Assalamualaikum tuk cik. Apa jawabnya? Seandainya dijawab, Waalaikumsalam cu, bila cu datang, gitu. Bila cucu datang, kata dia, takut tak kita? Takut. Maka tu tak jawab, mendengar, didengar. Maka Nabi mengatakan Assalamualaikum, selamat di atas kamu, hei orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya dengan izin Allah, dengan kami pun akan menyusul. Kami pun nanti akan seperti kalian, kata Rasulullah. Widuttu anni qad raaitu ikhwanina, aku menginginkan melihat saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Dilanjutkan oleh Nabi, aku ingin melihat saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ikhwanina. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika? Ya Rasulullah, bukannya kami ini saudara engkau? Ini terjadi dialog di kuburan ini. Bukannya kami ini saudara engkau, ya Rasulullah? Qala bala antum ashabi. Ya, tapi kalian tu sahabat aku, kata Rasulullah. Kalian sahabat aku, kata baginda Nabi. Apa maksud daripada sahabat? Sahabat Nabi ada 3 definisinya. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. 3 ini definisi sahabat Nabi. Man laqiyan Nabi, beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi.
wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Bala antum ashabi, ya kalian itu sahabatku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahawa martabat yang tertinggi setelahnya Rasul itu adalah sahabat. Jadi kita ni tidak ada apa-apa dibandingkan sahabat Nabi. Makanya Nabi mengatakan bala. Nabi bukan mengatakan la, enggak. Nabi tidak mengatakan tidak, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Nabi tidak mengatakan itu. Tapi Nabi mengatakan bala, ya, akan tetapi kalian sahabatku, kata Rasulullah. Jadi kalau begitu, di sahabat Nabi itu ada dua di dalamnya. Saudara pun dapat, sahabat pun dapat. Di kita sahabat tak dapat, cuman saudara saja. Maka oleh karena itu, derajat tingkatan sahabat dibandingkan dengan kita, kata para ulama, disebutkan satu orang sahabat itu sama dengan 500 wali Allah. 500 orang-orang soleh, wali-wali Allah berkumpul. Duduk satu orang sahabat Nabi. Yang satu sahabat Nabi ini sama dengan 500 para wali min awliyaillah. Itu tingkatan sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu wali Allah, ya. 500 wali Allah di zaman kita itu sama tingkatannya dengan satu orang sahabat Nabi. Bayangkan itu. Ya, sahabat Nabi pernah melihat Nabi, solat diimami oleh Nabi, tangannya dipegang oleh Nabi. Apa lagi? Kegalauannya bertanya dengan Nabi, duduknya dengan Nabi, makannya dengan Nabi, perangnya dengan Nabi, imannya dengan Nabi, seluruhnya dengan Nabi. Maka 500 orang saleh, para wali min awliyaillah, satu orang sahabat Nabi itu sama bandingannya. Maka oleh karena itu, ada 5.000 orang sahabat Nabi dikuburkan di Baqi'. Berarti ada sekitar berapa ribu orang saleh yang ada dimakamkan di Taman Baqi'. Jadi kalau seandainya ada satu orang saja sahabat Nabi di kuburan umum umpamanya, seperti kuburan kita di Senapelan itu, satu orang saja sahabat Nabi dikuburkan di situ, seluruh orang-orang yang dikuburkan di sana itu sudah mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ini. Cuman di kita tidak ada sahabat Nabi. Nama sahabat ada Abu Bakar, lah meninggal Pak tu kan. Pak Umar baru petang, lah meninggalnya baru ada. Cuman dia tak sahabat Nabi, namanya saja dengan nama sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi tetap orang yang paling tinggi martabatnya. Nabi, kemudian sahabat. Maka ulama hadis mengatakan seluruh sahabat Nabi itu udul. Udul itu adil. Sahabat Nabi setelah masuk ke dalam Islam, yang sahabat betul-betul perawi periwayat daripada hadis, tak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar yang menggugurkan dia sebagai saksi. Itu kajian kami malam kemarin itu. Yang ada dosa yang seseorang apabila melakukan dosa itu dia tak boleh lagi menjadi saksi. Batal saksi dia, rusak persaksiannya kalau dia pernah melakukan dosa itu. Itu Imam Ghazali mengatakan dosa itu diantaranya apa saja kemarin? Qatlun, membunuh, berzina, apa lagi? Menuduh orang berzina, bersumpah dengan sumpah yang palsu. 4 maksiat ini menggugurkan seseorang sebagai saksi. Jadi kalau dia diminta jadi saksi, saksinya batal. Maka kalau kita diminta oleh orang jadi saksi nikah, atau jadi saksi jual beli, atau jadi saksi hibah, atau jadi saksi wakaf, atau jadi saksi di persidangan, kalau pernah melakukan maksiat yang 4 ni, elok kita tolak. Tak usah saya. Dia apa pak? Tak usah lah, tak usah. Dia apa pak? Yang sabi engkainya. Dia pernah membunuh dan itu takutnya kan. 4 dosa kata Imam Ghazali tak boleh gugur kesaksiannya. Ini yang menyebabkan kata para ulama itu akan terjadi di akhir zaman daripada anak-anak zina yang banyak. Maksudnya hasil daripada hasil zina yang banyak. Ni zina, kenapa zina? Bukan ayah maknya yang melakukan zina sebelum menikah, bukan.
karena akad nikahnya yang dianggap tidak sah oleh sebagian para ulama menghasilkan anak dengan anak zina. Saksi termasuk syarat enggak? Adanya wali, adanya saksi, adanya ijab kabul. Saksi sudah tak sah, saksi sudah dianggap fasik, saksi sudah dianggap batal, berarti tinggal dua. Maka bahaya, berat dia. Kadang kita anak-anak nikah, yang jadi saksi siapa? Wali kota. Yang jadi saksi siapa? Bupati itu cik, wali kota ko cik. Yang jadi saksi siapa? Gubernur, wakil gubernur. Ulama jadikan saksi nikah anak tu. Ulama jelas dia. Kalau bupati, wali kota, bukan kita suuzon kepada mereka, tidak. Jangan bilang pula ustaz tu copek suuzonnya. Tidak, bukan. Tapi melihat daripada perjalanan karir, melihat perjalanan seseorang kan nampak. Kalau ulama kan jelas. Dari lahir sudah di pesantren, sampai mengabdi di pesantren pun. Tak kenal dia dengan dunia-dunia seperti orang yang seperti itu, yang bagus kita minta jadi saksi. Buya, tuan guru, syekh, tolong jadi saksi nikah anak saya. Itu afdal itu. Ini enggak, nanti jadi apa, saksi nikah anak saya nanti presiden dengan menteri. Imam Ghazali mengatakan bisa gugur kesaksian seseorang dengan melakukan maksiat 4 tadi dia. Membunuh, berzina, apa lagi? Menuduh orang berzina, bersumpah dengan sumpah palsu. Gugur kesaksian. Kalau gugur kesaksian, ya berarti rusak sebuah akad dengan gugurnya kesaksian. Maka berat sekali masalah dari masalah persaksian ini, berat sekali. Mesti harus adil. Sahabat Nabi setelah masuk Islam, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sahabat Nabi setelah setia bersama Rasulullah, maka seluruhnya adil, tak pernah melakukan maksiat itu lagi. Tak pernah lagi untuk membunuh tidak hak kecuali perang. Tidak pernah lagi melakukan zina, tak pernah lagi melakukan menuduh orang berzina, tak pernah lagi bersumpah dengan sumpah yang palsu. Maka hati-hati kita. Mazhab Syafi'i agak ketat kalau dalam persaksian, Pak. Dalam hal saksi, mazhab Syafi'i ketat. Mazhab Syafi'i ada 2 qaul itu dalam saksi itu. Memang satu qaul mengatakan tidak sah dia saksinya kalau nyata dia melakukan kemaksiatan itu. Sebagian mengatakan sah tapi dihukum dengan makruh kalau dia sudah lama bertaubat daripada itu. Dia lama meninggalkan itu, dah lama dia dah taubat kepada Allah. Ada qaul mengatakan dia sah. Maka dalam mazhab Syafi'i ada yang kita makruh mengikut mazhab Hambali, makruh mengikuti imam tu imam fasik. Mana yang imam fasik? Imam yang pernah melakukan maksiat besar. Dia seorang imam salat, dulu perangainya dia pernah berzina, naudzubillah. Dia dulu pernah sumpah palsu, dia pernah membunuh, pernah menuduh orang melakukan zina. Makruh kita mengikuti sang imam. Yang makruh ni bagi orang yang tak mengetahui. Tapi kalau bagi orang yang mengetahui atas perangainya tadi, maka itu tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dia. Cuma tak mungkin kita tanya dulu ke imam tadi kan. Imam pernah berzina dulu imam ni. Dulu ni imam tadi semayang lah di lopuk ada kan. Bang keluar dari masjid ke kata imam tadi. Nuduh saya engkau kata imam. Jadi itu sahabat Nabi. La engkau sahabatku. Bal antum ashabi, kalian ini sahabatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Sesungguhnya saudara ikhwan tu sahabat, ikhwan tu saudara kami, saudara kita kata Rasulullah, alladzina lam ya'tu, orang yang tidak datang dia setelah aku, maksudnya tak berjumpa dengan aku, dia ada setelah aku tak ada. Itu dia. Ada orang tu setelah aku tak ada lagi, ya macam kita lah. Kita ada setelah Nabi sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faradtuhum 'alal haudi, dan aku menunggu mereka di telagaku kata Rasulullah. Jadi kita ni nanti ditunggu oleh Nabi di telaga Nabi. Nabi punya telaga.
Kata ba'dal ulama, seluruh nabi itu punya telaga, tapi yang paling besar telaganya itu adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama telaga Nabi? Kautsar. Telaga Kautsar itulah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditunggu oleh Nabi. Hadis ini sahih ini. Wa anna faratuhum, dan aku dan saya, kata Rasulullah, menunggu mereka. Siapa mereka? Saudara-saudara tadi, ikhwanina tadi. Kita ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haudi, di pinggir daripada haudi, telaga Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kata sahabat masih agak kurang senang karena Nabi tadi ikhwanina, kata Nabi, bukan ashabina. Kaifa ta'rifu man ya'ti ba'duka min ummatik? Bagaimana engkau mengenali orang-orang yang datang setelah engkau ini, ya Rasulullah, daripada umat engkau? Bagaimana cara engkau kenal dengan mereka sedangkan engkau tak berjumpa dengan mereka dan mereka pun tak berjumpa dengan engkau? Bagaimana mungkin engkau bisa kenal dengan mereka, ya Rasulullah? Kata sahabat, qala, kata baginda Nabi, ara'aita law kana li rajulin khailun. Ara'aita, adakah engkau lihat jikalau ada seorang laki-laki memiliki kuda putih, yang kuda putih itu berada di tengah-tengah kuda hitam yang banyak. Kuda hitam ni semuanya. Di tengah-tengah kuda hitam yang banyak ni ada kuda putih yang satu. Ala ya'rifu khailuh? Kenal tak pemiliknya dengan kuda dia tadi? Kenal tak kira-kira? Kuda kita kuda putih tu. Kuda kita yang putih ni berada di tengah-tengah kuda hitam semua. Kuda hitam semua. Kuda kita putih berada di tengah-tengah kuda yang hitam tu. Tahu tak kita yang mana kuda kita? Tahu. Jadi kata Rasulullah, adakah engkau ketahui bahawa ada kuda putih yang berada di sekitar kuda yang hitam banyak? Kuda hitam banyak, kuda hitam. Ada kuda putih. Tahu tak engkau? Tahu tak pemiliknya dengan kuda putih itu? Bala ya Rasulullah. Ya, mereka tahu ya Rasulullah. Dia tahu dengan kudanya yang putih itu ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahum ya'tu yaumal qiyamati gharal muhajjalina minal wudu'. Begitu pula lah dengan umatku, kata Rasulullah, fa innahum ya'tun, mereka itu datang pada hari kiamat nanti gharal muhajjalina minal wudu', mereka bercahaya daripada wuduknya. Jadi kita ni nanti Nabi tahu siapa yang ikhwan, siapa yang saudara Nabi, siapa yang umat Nabi. Nanti Nabi tahu di sekian gelap gulita wajah orang, di sekian banyak orang-orang hitam semuanya, tapi ada yang putih, yang bercahaya, yang memantulkan cahaya. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna faratuhum 'alal haudi, aku menunggu mereka di telagaku. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Fala yudhannanna rajulun an haudi kama yudhannul ba'ira dhallu. Mereka tidak akan tersalah, umatku tadi tidak akan tersesat dia sebagaimana tersesatnya onta yang terusir. Kata baginda Nabi, dia tidak akan diusir, tak akan diusir oleh malaikat. Kalian pergi sana jauh-jauh, pergi jauh-jauh ke sana. Enggak. Umatku tadi tidak, yang putih wuduk, yang bersih daripada wuduknya tadi tidak, kata Rasulullah. Faunadihim, aku panggil mereka, kata baginda Nabi. Kita dipanggil nanti oleh Nabi. Ala halluma, ala halluma, ala halluma, ke sini kalian, kata Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala halluma, ala halluma, ala halluma, kekasihku, hai umatku, kata Rasulullah, ke sini. Nabi menunggu di pinggir telaga Nabi. Nabi menunggu di pinggir telaga Nabi, ke sini hai. Sama dengan orang tua memanggil anak-anaknya. Nak, sini nak, sini nak, datang sini nak. Nabi memanggil umat-umatnya nanti yang selalu berwuduk, yang selalu gharal muhajjalin, ke sini, kata Rasulullah.
ke sini. Nabi langsung yang memanggil ke sini. Fa yuqalu innahum qad badalu ba'daka faqulu. Bagaimana ternyata ada orang-orang yang hitam itu pun menoleh. Orang-orang yang hitam itu pun menoleh kepada baginda Nabi, tapi mereka tidak melakukan wuduknya dengan secara rutin, tapi mereka tidak ada cahaya sedikit pun. Faqulu fasuhqa. Yang hitam tadi fasuhqa. Jauh, menjauh kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Sampai sana hadis. Maksud al-hiqni, jadi gurul muhajjalin tadi itu siapa dia orangnya? Ada dua pendapat ulama tentang gurul muhajjalin tadi, orang yang melebihkan wuduk. Pendapat yang pertama mengatakan gurul muhajjalin membasuh lebih daripada batasan wuduk tu gurul muhajjalin. Seperti basuhan tangan ini cuma sampai siku, kita basuh sampai lengan. Itu pendapat pertama. Nanti ada nih selisih pendapat pertama dan kedua. Pendapat yang kedua, maksud ghurul muhajjalin itu bukan basuhan, tapi maksud ghurul muhajjalin itu adalah idamatil wuduk, selalu berwuduk. Batal wuduknya, wuduk lagi. Batal wuduknya, wuduk lagi. Batal wuduknya, wuduk lagi. Dua maksud ghurul muhajjalin. Maksud daripada orang yang bercahaya nanti di hari kiamat ghurul muhajjalin, orang yang berlebih basuhan daripada basuhan yang ditentukan. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud daripada situ adalah orang yang selalu berkekalan wuduk, selalu berwuduk, setelah berwuduk lagi, setelah berwuduk lagi, berwuduk lagi. Dari pendapat yang dua ini, mana pendapat yang banyak dipakai para ulama? Kita tengok apa kata Syekh Zakaria Kandalawi rahimahullahu taala, bahwa menurut mazhabnya Imam Maliki dimakruhkan seseorang untuk italatul ghurrah wa hiya ziyadatun fi ghaslil a'dha'il wudu', membasuh berlebihan dengan anggota wudu. Itu dalam mazhab Maliki hukumnya makruh. Nih, kita ditegur oleh orang-orang mazhab Maliki ketika kuliah di Sudan. Kita orang Indonesia kalau berwudu itu kan memang macam basah. Memang basah. Orang mazhab Maliki enggak, dia sedikit saja. Itu mazhab Maliki, di kita basah. Jadi pernah teman-teman kita dikatakan oleh orang-orang di Sudan, anta ghasalta wala, kalian mandi kan atau berwuduk katanya. Kan kita memang basah semuanya. Menurut mazhabnya Imam Maliki, makruh melebihkan basuhan di luar daripada batasan fardu. Jadi kita batasan tangan sampai mata siku, kita lebihkan sampai ke lengan, itu hukumnya makruh. Menurut mazhab Imam Maliki, maksud ghurul muhajjalin tadi bukan memanjangkan atau melebihkan basuhan, tapi apa? Menurut Imam Maliki, maksud dari ghurul muhajjalin adalah idamatul wudu', mengekalkan wudu'. Maksudnya batal wudu', wudu' lagi, batal wudu', wudu' lagi. Itu tuh nanti yang bercahaya, kata Imam Malik. Tapi kata para ulama yang lainnya, jadi menurut Imam Malik membasuh berlebihan dengan basuhan itu hukumnya makruh. Tapi kata ulama yang lain, itu tuh kedua-duanya berlaku. Baik dia basuh dengan melebihkan batasan basuhannya, atau dia berulang-ulang dalam berwudu. Karena ada hadis Nabi. Kata Rasulullah, man istata'a minkum ayyatila ghurratahu falyaf'al. Kata baginda Nabi, siapa yang sanggup daripada kalian untuk memanjangkan basuhannya, melebihkan basuhannya, falyaf'al, maka hendaklah dia untuk melakukannya. Jadi jelas kedua-duanya boleh. Cuma kalau kita mazhab kita Maliki, kita ambil satu saja, bahwa yang disebut dengan ghurul muhajjalin adalah orang-orang yang senantiasa dalam berwuduk, itu dalam mazhabnya Imam Maliki. Tapi kita pakai kedua-duanya, melebihkan basuhan atau daripada
batasan yang atau daripada berulang-ulang daripada wuduk kita. Itu dia. Jadi yang dimaksud dengan cahaya di sana itu adalah cahaya nur atam, nur wajhi, bercahaya daripada wajahnya. Kenapa bercahaya daripada wajahnya? Karena dia selalu berwuduk, kemudian dia selalu melakukan sujud. Maka kata hadis daripada Ibni Abdul Bar, ummati yaumil qiyamah, kata Rasulullah, ghurram minas sujud wal mahjulun wal muhajjaluna minal wudu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat dia bercahaya daripada wajahnya karena sujud dan daripada wajahnya karena berwudu. Jadi yang bercahaya itu nanti di hari kiamat. Di dunia bagaimana? Ya bisa saja. Karena disebutkan oleh musannif, wal jam'u indi bi anna al wajha yatanawara bil wudu, karena bahwa sesungguhnya wajah ini bercahaya dengan wudu, sebagaimana jidat kita nanti bercahaya juga sekalian wajah karena sering diletakkan untuk sujud. Jadi nanti wajah ni bercahaya karena wudu, tapi nanti bagian jidat kita ni lebih tajam lagi cahayanya. Lebih kencang lagi cahaya daripada cahaya yang ada di jidat kita. Kuat cahaya. Maka kata para ulama, biasanya iblis itu atau serupa dengan itu tidak sanggup memandang jidatnya anak Adam, maksudnya manusia. Ada yang mengatakan harimau pun seperti itu katanya. Harimau pun menangkap orang selama ini dari belakang. Harimau kalau ingin menerkam orang dari belakang, dia tidak sanggup berhadap-hadapan dengan kita. Kenapa tak sanggup berhadapan dengan kita? Karena ada nur, ada cahaya di jidat kita, dan cahaya itu semakin sering kita membawanya sujud, maka semakin teranglah dia. Ya seperti handphone sering ia dicas, habis baterai dicas, atau seperti yang sedang bagus itu maka cahayanya tadi kuat ya. Ada yang mengatakan dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwa di jidat kita inilah di sini Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad ada di jidat? Awalnya Nur Muhammad itu adanya di punggung Nabi Adam. Ini agak tinggi gajinya sedikit, ini tak apa-apa lah, sarapan pagi kita ini. Awalnya Nur Muhammad itu di punggung Nabi Adam. Dia kan antara Nur dengan Nabi Adam ada di dalam satu riwayat lebih dulu Nur Muhammad dibandingkan jasad Nabi Adam. Sebagaimana riwayat daripada Jabir bin Abdullah dalam hadis itu. Apa awal diciptakan oleh Allah ya Rasulullah? Awal sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan apa-apa. Kata sahabat kepada Nabi, Nabi menjawab, nuri. Yang awal diciptakan oleh Allah adalah nur aku, cahaya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lebih dulu nur daripada jasad Nabi Adam. Jadi ketika itu Nabi Adam pun diciptakan. Nur tadi diletakkan di punggung Nabi Adam. Ini di dalam kitab Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais, Imam Abdurrahman As-Saifuri. Diletakkan di punggung. Ketika diletakkan di punggung tadi, Nabi Adam kalau berbicara dengan umatnya, Nabi Adam kalau berbicara dengan hambanya, Nabi Adam ini membelakangi umatnya. Kenapa? Karena di punggung tadi itu Nur Muhammad. Jadi orang tu memandang kepada Nur Muhammad, bukan kepada wajah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu berbicara dulu bukan seperti kita hari ini. Tapi kalau berbicara, Nabi Adam mengarah ke tembok, kemudian umatnya, jemaahnya menghadap ke punggung Nabi Adam. Itu dalam kitab Nuzhatul Majalis. Kurang enak rasanya Nabi Adam seperti itu. Ya indah, kurang lemak lah. Sama dengan kita, awak bercakap dengan orang tapi awak di belakangi dengan orang tu, lemak tak? Oh, tak enak kita. Awak bercakap dengan orang tadi, kita berbicara dengan dia, tapi kita di belakangnya mana enak kita. Akhirnya kata Nabi Adam, ya Rabbi, Tuhanku, kata Nabi Adam, pindahkanlah Nur Muhammad ini. Jangan di punggung aku. Aku tidak merasa enak berbicara dengan hamba-hambaku. Aku tak enak berbicara dengan umatku. Pindahkanlah dia. Dipindahkanlah pertama kali Nur Muhammad itu
ke jubhah. Jubhah ke jidat kita. Maka itulah sampai hari ini kita berbicara berhadap-hadapan seperti ini. Kenapa? Karena ada Nur Muhammad di sini kita. Dipindahkan kemana lagi? Panjang ceritanya itu. Itu amunya buat nasi kunyang, amunya pulang ke rumah. Panjang dia lagi. Nanti dipindahkan lagi kemana-kemana. Akhirnya itulah salah satunya asbab kita tasyahud, mengangkat tangan ketika illallah itu setelah banyaknya transaksi, banyaknya transformasi Nur Muhammad itu sampai ke ujung jari Muhammadar Rasulullah. Kan kita tasyahud dalam mazhab Syafi'i kan dianjurkan mengangkat itu. Sebagaimana dalam Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari juga disebutkan itu. Diangkat pas illallah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sekali saja, bidunil istimrar, tidak bergerak-gerak. Sekali illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata disunahkan memandang ke telunjuk. Buka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, seluruhnya hampir kitab mazhab Syafi'i menjelaskan seperti itu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu mata memandang ke sini? Karena transformasi daripada Nur Muhammad yang dari wajah tadi pun sampai ke situ. Panjang ceritanya. Nanti kapan-kapan kita buka. Itu dalam kajian Nur Muhammad. Bagusnya kalau saya membahas itu dalam kajian ketika Maulid Nabi. Hampir Maulid Nabi. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita buka kitab, ada kitab yang berjudul syarah daripada Syarah Barzanji. Kemudian ada lagi dalam Nuzhatul Majalis, itu asal muasal Nur Muhammad ini. Itu dia memandang. Jadi bukan persaksian tadi itu juga mengangkat dia karena menyaksikan Allah itu satu. Kemudian memandang itu ternyata tidak cukup saksi itu dengan hati, ternyata persaksian itu mesti dilihat dengan mata. Jadi bagaimana dengan orang yang fatuba, kata musannif rahimahullah, fatuba liman, maka berbahagialah, beruntunglah liman bagi orang yang bercahaya wajahnya di dunia dan di akhirat. Beruntung orang yang bercahaya wajahnya di dunia dan di akhirat. Maksud di sini sudah jelas bahwa orang yang asyaddut tanwira, orang yang bercahaya daripada jubhahnya, jidatnya, karena dia melaksanakan sujud, bukan berarti harus hitam. Enggak. Ini jidat harus hitam, gosok-gosok kalau sejadah dikuatkan, gosokkan ke lantai. Enggak, bukan. Min athari sujud itu bukan daripada athari sujud di dunia ini berbekas hitam, bukan. Ini ada orang yang mengatakan ya bekas hitam, tanda-tanda orang soleh itu hitam di jidatnya. Enggak. Tidak pernah kita membaca riwayat yang seperti itu. Tapi maksud athari sujud apa maksudnya? Nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang sering meletakkan dahinya sujud, mereka nampak bercahaya daripada dahinya. Jadi bukan hitam di dunia, enggak. Itu salah ini. Pemahaman seperti itu salah. Akhirnya karena memang harus hitam jidat, diambil letak ke sini. Tidak, bukan. Tanda itu nanti di yaumil qiyamah, bukan di dunia. Hitam di dunia tidak. Maka oleh karena itu menurut Imam Malik rahimah, kemudian menurut Imam Malik maksud ghurral muhajjalin tadi adalah orang yang selalu memudawamah atau orang yang selalu memulazamahkan daripada wudunya. Kemudian disebutkan lagi Nabi mengucapkan kalimat assalamu alaikum wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi mengatakan ada kalimat lahikun. Lahikun itu menjumpai, menghubungi. Maka seperti doa Nabi Yusuf. Apa doa Nabi Yusuf alaihi salam? Qala tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ini doa yang juga kita dianjurkan untuk selalu membacanya. Tawaffani musliman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan jumpakanlah kami, hubungkanlah kami dengan orang-orang salihin. Itulah dia. Kemudian disebutkan
Kenapa Nabi mengucapkan kalimat salam? Fa inna ru'yata ashabil kubur annahu ja'a tasawwur lahikin. Qila kasyafa lahu alaihi salatu wassalam alimul arwahu kulluha. Nabi tentu lebih mengetahui, Allah bukakan kasyafah bagi Rasulullah. Nabi mengetahui arwah-arwah yang ada, Nabi mengetahui orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahawa mereka pun masih dalam keadaan hidup dan bisa mendengar daripada salam kita. Hidupnya tentu berbeda alam. Kita hidup di alam dunia, mereka hidup di alam kubur. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan, 7 minit. Ada, Tengku silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang dimakamkan di Baqi' mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Jazakallah. Terima kasih. Apakah orang-orang yang dimakamkan di Baqi' itu mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Zakaria Kandahlawi rahimahullahu taala, karena fazahir bil Baqi' faqala liyahsil lahum thawabut tahiyyat. Kenapa orang di Baqi' mendapatkan syafaat? Syafaat ini kan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil Baqi'. Selamat ke atas kalian, hai saudara-saudara Baqi', hai orang-orang Baqi'. Baqi' itu perkuburan umum. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dalam riwayat yang lain, Nabi membaca doa, Allahumma ufir li ahlil Baqi'. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Baqi'. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mazhabnya Imam Maliki, doa Nabi itu kan tidak muqata'ah. Doa Nabi itu kan istimrar, selalu dan selalu berfungsi doa dari Rasulullah. Nabi berdoa ketika hidup, ya Allah, ampunilah dosa orang Baqi'. Apakah orang Baqi' yang ada ketika itu saja, atau tetap berlanjut siapa saja yang dikuburkan di Baqi' sampai hari kiamat tetap dapat doa dari Nabi Muhammad? Menurut mazhab Maliki adalah mulai dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, siapa saja yang dikuburkan di Baqi' dapat dia syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang saya perhatikan orang-orang yang dikuburkan di Baqi' itu tidak sembarangan orang. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Syekhul Azhar Imam Sayyid Tantawi, ulama-ulama umumnya yang al-arifin billah, yang mereka mencita-citakan meninggalnya di Baqi', itu memang Allah takdirkan mereka mendapatkan Baqi'. Jadi dapatkah syafaat orang yang dikuburkan di Baqi'? Ya, mereka dapat syafaat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Silakan Pak, ni dulu. Ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur tadi kan ada yang 7 hari, 14 hari, 40, ada sebenarnya. Ini dah ya. Jadi terima kasih. Jadi ziarah kubur ini apakah ada bilangan yang ditentukan? Seperti mungkin 9 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari ziarah kuburnya? Tidak. Bilangan itu tidak ada ditentukan oleh para ulama. Cuma kenapa orang-orang kita, wabil khusus di daerah kita di Indonesia, menentukan hari-hari yang seperti itu? Karena agak saya lihat ya, nampaknya lebih kepada untuk memudahkan menghitungnya. Bila kita berkumpul sama-sama lagi malam ke-7, habis tu yang ke-14, 7 4 boleh. Habis tu 3 kali 7 malam ke-21. Setelah tu 50, ada yang buat 40. Setelah tu 100, ada yang 1000. Kan bilangan-bilangan yang mudah untuk kita ingat. Kalau umpamanya 8, siap 8? Seboleh. Sudah itu boleh. Jadi kan payah jadi bilangan. Jadi bilangan itu tu bilangan yang memudahkan saja. Aku dituduh pula kita sampai macam meniru Hindu, Buddha. Tidak. Tidak. Jadi dalil untuk menentukan hari itu tidak ada. Cuma untuk itu kan untuk tahlilan ya, untuk tahlilan atau kenduri kematian. Tapi kalau untuk seperti Allahumma shalli ala Muhammad,
kita menziarahi kubur orang yang baru saja kita kuburkan, itu memang ada anjuran. Ada anjuran dalam riwayat hadis, seeloknya selama 7 hari itu kita bolak-balik ke kuburan tadi. Kita baru menguburkan saudara kita pertama, besok balik lagi, besok ziarahi lagi, besok ziarahi lagi, besok ziarahi. Karena kata dia dalam riwayat hadis, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir selama masa waktu 7 hari itulah dia bertanya kepada jenazah atau mayit. Jadi ketika kita datang mendoakan, memberikan pahala baca Yasin, Quran kepada saudara kita, malaikat mungkar dan nakir pun dia akan pergi dan menghindar daripada itu. Apa yang kan diazab lagi orang yang sudah didoakan. Itu dia. Jadi jangan kita tinggalkan, tak kita kunjungi lagi. 7 hari bolak-baliklah kita. Itu jelas dalam riwayat hadis, banyak kita menjelaskan itu. Kalau bisa seeloknya 2 kali dalam sehari itu. Di waktu pagi satu, nanti waktu sebelum matahari terbenam satu. Pagi satu, sebelum matahari terbenam satu. Pagi selama 7 hari. Itu yang terlebih afdal kita menziarahi kubur orang yang baru saja meninggal dunia. Kalau yang sudah lama meninggal dunia dianjurkan di hari Senin, dianjurkan di hari Sabtu, dianjurkan di hari Kamis dan di hari Jumat. Begitu dia. Amalan ulama-ulama salaf dahulu kala itu menziarahi kubur. Menziarahi kubur. Amalannya itu menziarahi kubur. Kita ada rencana nak membuka program ini, cuma karena ya Covid ini dan ini PPKM, mudah-mudahan sampai level lompek lah, nak ada level-level berikutnya lagi, mudah-mudahan ya. Kita ada program nak ziarah kubur ulama wali Riau, Sumatera Barat. Jadi kita mulai dulu dari start dari Senapelan, Masjid Raya Senapelan, lanjut kita ke Kabun, makamnya Syekh Haidarus, lanjut ke Pulau Gadang, makamnya Syekh Ja'far, lanjut kita ke Tanjung Alai, makamnya Syekh Abdul Rahman, terus ke Desa Batu Bersurat, ke makamnya Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, terus sampai ke Payakumbuh, masuk ke Mungka, Syekh Sa'ad Mungka, ke Padang Japang, banyak ulama-ulama itu, terus ke Candung Syekh Sulaiman Ar-Rasili, naik ke atasnya lagi guru beliau, Syekh guru beliau itu yang ada di Mengkudu, apa namanya itu daerahnya, terus masuk ke Biaro, Syekh Maksum Biaro, terus sampai ke Ulakan, terus putar balik arah ke Malalo, Syekh Zakaria Labaisati, ke Solok dulu, sampai pula kita ke sini. Kan kita ziarahi makam-makam ulama. Nanti khusus kita di daerah Riau saja kita jalani pula, daerah Rohil, Mengkalis, daerah Rohul, itu banyak itu makam daripada makam ulama. Itu amalannya orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu dia mengunjungi daripada makam-makamnya ulama. Imam Nawawi itu memakai himar, keledai dari Syria Damaskus ke Kairo. Berapa jauhnya itu? Tujuannya cuma menziarahi makam Imam Syafi'i. Sampai di Kairo itu cepat beliau turun. Beliau membawa muridnya satu. Turun Imam Nawawi. Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i kan tak apa jauh nih. Jauh gurun, jauh generasi. 600 tahun, 500 tahun lah perbedaan. Tapi Imam Nawawi ini memang selama ini mazhabnya Syafi'i. Dia beramal dengan amal mazhab Syafi'i. Turun Imam Nawawi. Imam Nawawi turun, muridnya bertanya, kenapa Syekh ini turun? Padahal jauh lagi, jauh makan Imam Syafi'i itu. Katanya di Giza itu. Giza ke Sayyidah Aisyah itu jauh sekali. Turun Imam Nawawi. Kenapa Syekh? Kenapa turun? Kata Imam Nawawi mengangkat tangan. Setelah turun tu Imam Nawawi mengangkat tangan. Assalamualaikum ya Syekhi. Ya Imami. Salam guru daripada guru-guruku, imam mazhabku. Jadi kata murid, Syekh kenapa berdiri, kenapa angkat tangan? Kata Imam Nawawi, yang tinggi itu kubahnya Imam Syafi'i. Memang dulu kan bangunan belum ada yang tinggi-tinggi. Bangunan yang paling tinggi itu dulu itu makamnya Imam Syafi'i. Makam Imam Syafi'i itu kubahnya tinggi sampai hari ini. Itu arsiteknya dari India atau dari mana ya? Karena yang membuat itu tuh dulu dibaguskan itu tuh zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi panglima perang mazhabnya Syafi'i. Beliau lah yang membaguskan makam Syafi'i sampai hari ini. Ini dengan Presiden As-Sisi ini lebih bagus lagi kabarnya, lebih cantik lagi makamnya Imam Syafi'i.
Jadi Imam Nawawi ziarah kubur, ziarah. Belum sampai ke makam Imam Syafi'i. Maka itu kita kalau ke Madinah, kita masih di atas bis, belum turun. Tapi sudah nampak kita kubah hijau itu angkat sajalah tangan lagi. Angkat tangan dari atas bis, ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah, salam ya Rasulullah. Dengarlah oleh Nabi, dengar kita saja dari sini mengucapkan salam terdengar oleh Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika sampai di Madinah, nampak kubah hijau itu, langsung angkat tangan kita. Orang yang rindu selama ini pasti ketika itu sudah ingin turun bis dan ingin berlari-lari ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita kembali ziarah ke makam Nabi kita. Allah izinkan kita berdoa di hadapan makam Nabi kita. Allah izinkan kita bisa salat di Taman Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi tadi turun dan Imam Nawawi pun mengucapkan kalimat salam dan Imam Nawawi mendekatkan dan Imam Nawawi berziarah. Jadi Imam Nawawi ziarah kubur. Maka sampaikan ke sekolah-sekolah yang membuat nama Nawawi itu, kalian berdusta di atas Imam Nawawi. Kalian buat nama Imam Nawawi nama sekolah kalian, tapi ternyata kalian jauh amalan kalian dengan amalannya Imam Nawawi. Berdusta, buhtanan azima, dusta yang sangat besar. Kalau kita jujurlah, kenapa tidak kalian naikkan saja nama Syekh Albani? Kenapa tidak kalian buat saja sekolah kalian Muhammad bin Abdul Wahab? Kenapa tidak kalian buat saja sekolah kalian Ibnu Taimiyah? Kenapa ulama-ulama ahlu sunnah yang bersih daripada takfir, yang bersih daripada tabdi', yang bersih, yang suci, yang mereka bersih daripada amalan-amalan seperti yang kalian tuduhkan itu, kenapa itu yang kalian buat? Berarti kalian sendiri tidak percaya dengan jualan syekh kalian itu takkan laku. Coba buat pondok pesantren Syekh Albani. Kalau memang kalian ingin membesarkan punya kalian, buat pondok pesantren Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi, jelaskan wahabinya langsung. Kalau memang kalian baik, pasti akan ada. Tapi kenapa kalian pakai punya ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah? Kenapa kalian buat pondok pesantren Bukhari, pondok pesantren Syafi'i, pondok pesantren Nawawi? Kenapa? Kenapa kalian tidak pede dengan syekh kalian? Coba tanya itu kepada mereka ini. Buhtan ini, pendusta ini. Kita pun tidak izinkan dan tidak redha kita. Mereka buat nama-nama ulama-ulama sufi, mereka buat nama ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ternyata mereka menyerang amalan-amalan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir silakan. Masalah sih ada. Jadi perkara kita dalam perjalanan tentang kita lihat ada air itu terang tentang air itu. Apakah kita boleh diminta dengan tisu? Nah, jadi pertama tentu dengan air itu harus kita pakai lebih dahulu. Ya, ragu pun tinggalkan keraguan kita. Ragu kita kenapa? Ragu kita karena umpamanya kita nampak, maaf, anjing dekat dengan keluar daripada toilet tadi, itu keraguan kita diterima. Tapi keraguan syak kita itu karena airnya sedikit saja umpamanya, atau sudah separuh, tetap kita dibolehkan menggunakan air. Tisu tadi, ulama kontemporer memang membolehkan daripada memakai tisu, akan tetapi di sana disyaratkan oleh para ulama bahwa tisu itu tidak mengangkat air najis. Jadi dalam arti kata dia tidak mensucikan tapi mengeringkan saja. Jadi ketika kita buang air kecil, lap dengan tisu itu sekedar kering, tapi asar bekas daripada air najis itu masih ada tinggal di dalamnya. Maka tetap kita dengan memakai air, setelah itu untuk lebih meyakinkan kita pakai tisu, tak apa-apa. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. Wafiqna wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna warzuq ahlana warzuq sihatan li ahlana wa li ummahatina wa li abaina ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.